Suatu pagi, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang ke rumah Arqam menunggu kedatangan kaum muslimin. Karena setiap pagi kaum muslimin datang ke rumah Arqam untuk menerima ajaran Nabi. Pada hari itu, setelah kaum muslimin datang ke rumah, Umar mengumpulkan mereka dan mereka berbaris. Setelah Nabi hadir di tempat itu dan kaum muslimin sudah berbaris, Umar radhiyallahu anhu memerintahkan Nabi berjalan di depan barisan dan di belakangnya berjalan Umar bersama Hamzah. Kedua sahabat ini memimpin barisan kaum muslimin. Kedua sahabat itu berjalan dengan anak panah tersampir sambil membawa pedang terhunus. Dalam pawai itu, keduanya membacakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang-orang muslim di belakangnya juga membaca bersama. Umar berkata dengan suara keras, "Siapapun yang berani mengganggu salah seorang dari mereka di belakang saya, tentu saja pedang saya ini akan memotong tenggorokannya, setidaknya berkenalan dengannya." Demikianlah selama perjalanan, Umar selalu berkata demikian. Pawai ini dimulai dari rumah Arqam, melewati rumah Umar, dan kemudian melewati rumah Nabi, dan dilanjutkan jalan-jalan keliling kampung-kampung yang berdekatan dengan Masjidil Haram, lalu masuk ke dalam masjid dan melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah bersama-sama. Hingga waktu siang tiba, kemudian sholat berjamaah di samping Ka'bah. Dengan membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara nyaring, agar didengar oleh orang-orang musyrik. Usai sholat, pawai akhirnya dibubarkan tanpa ada gangguan dari kaum musyrikin Quraisy. Saat itu, kaum musyrikin tercengang melihat pawai yang diadakan oleh kaum muslimin di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Mereka kecewa dan menyesali pada Umar. Meski begitu, tidak ada dari mereka yang berani ikut campur, apalagi mengganggu. Mereka tidak berani mendekat. Demikianlah riwayat singkat Umar bin Khattab memeluk Islam dan juga sebab-sebabnya. Dengan ini, jelas bahwa Umar adalah orang yang sulit ditandingi. Oleh karena itu, Nabi SAW bersabda bahwa Allah telah menjadikan kebenaran pada lidah dan hatinya Umar. Bahwa saya benar-benar melihat bahwa setan manusia dan setan jin melarikan diri dari Umar. Sesungguhnya di antara Bani Israel sebelum kalian, ada beberapa laki-laki yang diberi sabda oleh Allah, meskipun mereka bukan nabi. Maka jika di antara umatku ada yang seperti orang-orang ini, maka dialah Umar. Ketiga hadis tersebut merupakan beberapa hadis yang menunjukkan kelebihan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah mengikuti dan menyiarkan Islam secara tegas dan terbuka. Jelas dalam buku-buku sejarah Islam bahwa dengan Umar radhiyallahu anhu memeluk Islam, seketika garis perjuangan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin berubah sedemikian rupa. Lebih-lebih pada sebelumnya, Hamzah radhiyallahu anhu telah pertama masuk Islam. Umat Islam yang selama ini melaksanakan ibadah secara sembunyi-sembunyi karena takut dianiaya oleh kaum musyrik Quraisy. Setelah Umar Islam, tidak lagi seperti itu. Atas saran dan kepemimpinan Umar, umat Islam serentak melaksanakan ibadah secara terbuka, tidak lagi di celah-celah perbukitan atau di lereng-lereng gunung di luar kota Mekah, melainkan di dalam kota, di masjid, dan di sisi Ka'bah.